Selamat siang pemirsa, saya hadir kembali menyajikan rangkaian informasi terpercaya dan mendalam hanya untuk Anda. Saya akan mengupas fakta penting yang terjadi di Indonesia. Bersama saya, Fajar Ramadan, inilah berita selengkapnya. Rohingya yang tinggal di Aceh hingga saat ini. Pengungsi Rohingya mulai ditiba di Aceh secara signifikan mulai pada tahun 2015 saat mereka melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi dari negara Myanmar. Mereka terdampar di perairan Aceh setelah ditolak oleh negara lain seperti Malaysia dan Brunei. Gelombang kedatangan terus terjadi secara sporadis, termasuk pada tahun 2020 hingga 2023, ketika perahu-perahu pengungsi ditemukan terombang-ambing di laut. Masyarakat Aceh dengan semangat kemanusiaan, solidaritas agama memberikan bantuan kepada pengungsi tersebut seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan perlengkapan. Pemerintah lokal bersama organisasi internasional seperti UNHCR membantu menangani kebutuhan pengungsi. Pengungsi tinggal di kamp-kamp penampungan sementara, seringkali dalam kondisi terbatas. Mereka menghadapi tantangan seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Sebagian besar pengungsi menganggap Indonesia sebagai tempat transit sebelum melanjutkan ke negara berikutnya. Namun, proses relokasi ke negara lain sering memakan waktu lama sehingga mereka tinggal di Aceh selama bertahun-tahun. Tantangan yang dihadapi cukuplah banyak. Yang pertama ada sosial. Keberadaan pengungsi dalam jangka panjang berpotensi memicu gesekan sosial di wilayah tertentu. Yang kedua ada ekonomi. Sumber daya lokal terutama di Aceh terbatas untuk menangani jumlah pengungsi yang terus bertambah. Yang terakhir ada hukum. Karena Indonesia bukan penandatangan resmi pada Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum resmi di dalam negara Indonesia. Perkembangan terbaru tentang Rohingya. Hingga saat ini, pengungsi Rohingya terus tiba di Aceh secara berkala, seringkali setelah perjalanan berbahaya di laut,
pada 2023 hingga 2024. Beberapa kelompok pengungsi kembali ditemukan di perairan Aceh, menunjukkan bahwa krisis Rohingya belum terselesaikan. Indonesia terus menyerukan penyelesaian diplomatik untuk masalah Rohingya di tingkat internasional. Sikap masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum positif kepada masyarakat Rohingya dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, namun kebutuhan akan solusi jangka panjang baik melalui relokasi atau reintegrasi masih menjadi tantangan besar. Aceh tetap menjadi kedatangan utama bangsa Rohingya. Selanjutnya, saya akan menyajikan berita yang masih menjadi konflik hingga saat ini, yaitu dengan adanya organisasi Papua Merdeka, OPM, yang banyak meresahkan banyak warga di Indonesia. Sebanyak 5 kabupaten di Papua masih dianggap rawan terhadap aksi kelompok kriminal bersenjata KKB pada tahun 2024 mendatang. Kasatgas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, dari 9 daerah operasi tersebut ada 5 daerah yang memang cukup menonjol, yakni daerah Kabupaten Puncak, kemudian Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Faizal menjelaskan, selain 5 daerah yang dianggap rawan aksi KKB, aparat juga telah memetakan daerah yang berpotensi adanya aksi kelompok kriminal bersenjata. Mantan Dirkrimum Polda Papua ini menyebut, pihaknya mencatat ada 204 kejadian yang dilakukan KKB sepanjang 2023 ini. Dari total tersebut, KKB kerap melakukan aksinya di Kabupaten Yahukimo. Dari data tersebut, bulan Agustus merupakan bulan terbanyak kejadian yakni sebanyak 32 kejadian, sedangkan wilayah yang paling banyak terjadi kejadian yaitu Kabupaten Yahukimo sebanyak 38 kejadian. Sementara itu, selama tahun ini, Satgas Damai Kartens berhasil menyita sejumlah barang bukti dan berhasil menguasai 42 markas KKB. Sekarang kita masih mendalami lebih detail terkait dengan hasil 2023 ini, dan tentunya dari hasil 2023 ini nanti akan menjadi gambaran kami bagaimana kita melakukan kegiatan di 2024. Tapi secara umum bahwa kita sampaikan bahwa terjadi pengerucutan, artinya intensitas kegiatan, intensitas kejadian pun seperti tadi secara statistik disampaikan dari 9 daerah operasi itu ada 5 daerah yang memang cukup menonjol, yaitu daerah Puncak, kemudian Duga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan satu lagi daerah Intan Jaya. Itu yang menjadi fokus kejadian untuk KKP. Sementara untuk KKP tentunya Jayapura, Jaya dan Timika masih menjadi barometer dari kejadian-kejadian kriminal politik. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Organisasi Papua Merdeka telah terlibat dalam berbagai tindak kekerasan di Papua yang menargetkan warga sipil dan aparat keamanan. Berikut beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, ada penyerangan di Gunung Bintang. OPM mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran gedung SMK Negeri 1 Oksibil dan penembakan pesawat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kelompok kriminal bersenjata KKB membakar gedung SMK 1 Oksibil di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin 9 Januari 2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo berujar, bangunan SMKN 1 Oksibil masih semi permanen sehingga cukup mudah dibakar. Ketika personel keamanan tiba di lokasi, KKB sudah meninggalkan lokasi kejadian. Beni mengatakan KKB kemudian melakukan penembakan terhadap pesawat karavan. Diketahui pesawat tersebut milik perusahaan penerbangan Ikairos yang merupakan penerbangan kargo barang. Pesawat itu ditembaki saat hendak mendarat di Bandara Oksibil. Akibat penembakan itu, pesawat batal mendarat dan kembali ke lokasi lepas landas di Kabupaten Bovendigul.
Benny menjelaskan pesawat berjenis Caravan yang dipiloti oleh Kapten Tohirin saat itu akan melakukan landing dengan rute dari Kabupaten Tanah Merah, Papua Selatan. Papua, mereka juga mengancam keselamatan warga pendatang di wilayah tersebut. Yang kedua, pembunuhan warga sipil di Papua Tengah, Agustus 2023. Seseorang warga sipil berinisial STN yang bekerja sebagai tukang ojek dibunuh secara sadis oleh anggota OPM. Korban ditemukan tewas dengan luka parah akibat senjata tajam. Jasad korban penembakan yakni seorang warga sipil bernama Damri dievakuasi petugas. Korban tewas ditembak oleh KKB saat berada di jembatan Cilame, Kampung Waku, distrik Gome, Kabupaten Puncak. Diduga korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek itu ditembak saat akan mencari penumpang di seputaran distrik Ilaga dan Gome. Aparat gabungan TNI Polri hingga kini berupaya mengejar para pelaku kriminal bersenjata. Dari pihak kepolisian selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekerja ojek, agar tidak melintas dan menghindari tempat-tempat yang menjadi titik-titik rawan terjadinya kriminalitas oleh kelompok kriminalitas bersenjata. Yang ketiga, ada penembakan di Puncak, Papua, Maret 2022. OPM melakukan pembakaran penembakan yang menewaskan 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika yang sedang memperbaiki menara base receiver station Telkomsel di distrik Boga. Pembunuhan dan Maril Aride Juli 2023 sebagai yang keempat. Leda Inf Octavianus Soklari dan Maril Arade tewas dalam serangan brutal oleh OPM. Serangan ini mendapat kecaman keras. Aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Selain itu, pada Agustus 2024 menjelang peringatan HUT NI serta Jeffrey May gugur akibat penembakan oleh OPM di wilayah Puncak Jaya. Berikut adalah laporan video terkait insiden tersebut. Tindakan terhadap organisasi Papua Merdeka perlu mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, mengingat sesuatu yang kompleks di Papua. Berikut langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pendekatan dialog dan diplomasi. Dialog terbuka. Pemerintah Indonesia perlu membangun ruang dialog dengan perwakilan masyarakat di Papua, termasuk pihak-pihak yang mempengaruhi di OPM untuk mencari solusi damainya. Yang kedua, ada mediasi. Libatkan pihak netral atau tokoh-tokoh adat Papua untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik. Yang terakhir, keadilan sosial. Diskusi harus mencakup tuntutan keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Yang kedua, ada penegakan hukum dan keamanan. Penegakan hukum terukur. Tindakan tegas terhadap anggota OPM yang terlibat kekerasan harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku tanpa melanggar HAM. Perlindungan warga sipil. Aparat keamanan harus memastikan perlindungan terhadap warga sipil dari aksi kekerasan. Pencegahan kekerasan. Tingkatkan patroli keamanan di daerah rawan konflik dan mencegah penyebaran senjata ilegal. Yang ketiga, ada pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur. Fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata untuk membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Papua. Peningkatan ekonomi. Berikan lapangan pekerjaan, dukungan usaha, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendidikan dan kesehatan. Tingkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sekian berita dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.